kembali heeh, untuk untuk mendiskusikan penilaian, Bu, sepertinya memang kita harus mengusahakan ini step-stepnya itu sudah coaching, yaitu kemitraan, tip, dan memaksimalkan potensi coaching. Diusahakan, Bu, ya kita ya? Semangat, Bu, Iya, ya. Bu. Oke. Kemudian kompetensi coaching, apa yang ingin kita kembangkan? Misalnya saya mungkin akan mengembangkan mungkin pertanyaan yang berbobot atau mendengarkan secara aktif. Nanti Bu Maria mau mengembangkan apa? Kayaknya sama aja sih, Bu. Iya. Juga. Ya, oke. Ibu Nia? Sama. Ibu Nia? Sama. Mau mengembangkan apa? Sama. Sama. Oke ya. Oke, yang ketiga menanyakan bagian kompetensi mana secara spesifik ingin observasi. Jadi kompetensi mana nih katanya yang mendengarkan aktif atau memberdayakan coaching atau yang berbobot. Yang secara spesifik ingin dicapai, Bu. Kayaknya pertanyaan berbobot. Saya mungkin ke arah mendengarkan aktif atau presence ya. Kalau Nia? Mendengarkan aktif. Ya, Ibu Nia ingin kompetensi mana yang yang spesifik yang mungkin yang mendengarkan aktif. Oke. Kemudian untuk yang keempat menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, indikator ketercapaiannya itu yang diinginkan adalah kalau saya mungkin ada timbul ide-ide dari coaching sendiri. Itu mungkin indikator ketercapaian dari coaching kita. Gimana Ibu-ibu? Iya, Bu, setuju. Ya. Oke. Oke, kalau gitu kita siap mulai ya. Rekaman ya. Siap. Layaknya Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ibu sibuk nggak hari ini? Oh enggak, saya punya kok. Yuk, sini yuk. Nah, ada apa ini? Kelihatannya Ibu ini muram nih hari ini ya? Iya, Bu. Saya ini ada beberapa masalah sih dibicarakan sama Ibu. Mungkin perlu waktu beberapa menit ya, Bu. Ibu ingin apa yang Ibu inginkan dari saya hari ini nih? Setidaknya modal masalah saya, Bu. Jadi setidaknya saya dapat jalan keluar lah dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oke, saya mendengar ada permasalahan loh. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Iya nih, Bu. Gini, Bu. Kami ini kan baru selesai melaksanakan penilaian akhir semester untuk semester ganjil. Jadi posisi Luntu sekarang ini sebagai wali kelas 8, Bu. Iya. Nah, jadi di kelas 8 ini tadi kan sudah masuk beberapa nilai yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran. Iya. Nah, tapi pelajaran saya dulu nih, Bu. Begitu selesai ulangan, habis dikoreksi, kemudian saya akumulasikan dengan nilai-nilai sudah ada dari nilai tugas, nilai PTN, kemudian nilai ulangan akhirnya ini. Nilainya ada beberapa anak yang belum mencapai KKM, Bu. Jadi nilainya rata-rata itu hampir 80% anak itu di bawah KKM. Oh, gitu ya. Jadi dari siswa Ibu kelas 8 ada sekitar 80% anak yang belum mencapai KKM, Bu ya. Itu kenapa ya, Bu, bisa begitu? Makanya, Bu, saya juga bingung. Padahal kalau selama ini sih dalam segi pembelajaran saya memberikan materi udah maksimal, Bu. Iya. Cuman kayaknya masalah motivasi dan fokus anak kayaknya, Bu, yang jadi kendalanya. Jadi menurut Ibu ada masalah dari segi motivasi dan minat belajar anak itu dari mana Ibu bisa memandang seperti itu ya? Pertama tadi bukan, Bu, begitu saya hasil akhirnya nilainya di bawah KKM. Jadi kalau menurut saya sih itu belajar
Oh, Gitu, Bu. heeh, Jadi pada ya, saat belajar kayaknya mereka tuh tidak fokus, hmm, kemudian asik dengan dirinya sendiri. ya, Uh, Mana ya, Bu? Kayaknya lesu gitu kalau diberikan pembelajaran seperti itu, Bu. ya. Jadi siswa ibu itu kurang motivasi belajar, lesu, dan apa lagi tadi bu ya? Dengan dunianya sendiri, Bu. Iya, Dia asik dengan dunianya iya, sendiri seperti itu ya. Nah, iya pada menurut bu, ngobrol sama temannya. heeh, oh ngobrol juga ya bu ya. Nah, Iya, oke, menurut ibu kira-kira adakah upaya yang bisa dilakukan agar dia itu motivasinya bisa lebih tinggi bu? sebenarnya sih kalau menurut ulun ya, Bu, mungkin dari cara pembelajaran ulun yang membosankan, mungkin kira-kira jadi apa ya, Bu? Kayak semacam tidak tertarik untuk belajar mengikuti ya. Mm-mm. Rencananya sih, Bu, mau mengubah metode mengajarnya seperti Nah, itu. bagus tuh. Gimana cara yang pas yang mungkin bisa yang ibu kaitkan dengan dunianya sendiri tadi ya. Kira-kira adakah strategi khusus ibu ke depannya itu untuk pembelajarannya ibu pandang lebih menarik begitu ya? Lebih menarik ya, Bu. Iya, Apa ya? apa? Mungkin Kayaknya gini ya, sebelumnya Bu. sebelumnya ibu punya pengalaman anak belajar pelajaran ibu itu mungkin bisa dicontoh lagi, diingat kembali ibu? Pernah sih, Bu. Belum belum sempat direalisasikan ya. Belum pernah terpikir gini, Bu. Saya kan di sekolah saya itu Mm-mm. anaknya itu karena sekolah pinggiran ya, Bu. Mereka tuh sukanya dengan tontonan-tontonan, bermain, kayaknya Ya, seperti itu. Jadi ya. kayaknya sih mungkin metode pembelajaran saya ke sana kayaknya, Bu. Nah, dari yang ibu saya dengar itu kayaknya siswa ibu suka dengan pembelajaran yang ada tontonannya gitu ya, Bu. Nah, Iya, Bu. kira-kira nanti untuk semester depan yang bisa ibu realisasikan, Bu. Mungkin untuk semester depan rencananya pengen menayangkan video-video pembelajaran berkenaan dengan materi saya ya, Bu. Ya. Kemudian mungkin juga saya akan ini, Bu, menampilkan beberapa pembelajaran yang melalui PT, Bu, atau PowerPoint. Rencananya seperti itu, Bu. Wah, bagus nih Bu dengarnya, Bu. Itu ide yang bagus menurut saya ini, Bu ya. Nah, dengan begitu Ibu punya komitmen nanti untuk melaksanakan ke depan. Kira-kira nanti Ibu apakah Ibu ada perlu bantuan supaya Ibu tetap fokus dengan komitmen Ibu itu? Kayaknya sih saya perlu bantuan, Bu, karena kan saya kurang lihat menggunakan PTT. Ya, Masih ini biasa aja PTT yang saya sampaikan. Rencananya sih ya. saya mau mengajak atau sharing sama kepala sekolah karena beliau itu kan ahli IT, Bu. Mungkin belajar Oh, ke beliau seperti itu. iya, 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 oke. Nah, luar biasa nih Bu, mencoba sesuatu hal yang baru, kolaborasi dengan kepala sekolah juga ya. Nah, untuk kedepannya, kira-kira nih Ibu perlu waktu berapa itu supaya bisa terlaksana itu Bu? Berapa lama kira-kira Ibu perlu waktu? Mungkin supaya bisa terlaksana menyiapkan 1 bulan mungkin ya, Bu, ya. Tidak Oke, mudah kan, Bu, untuk membuat seperti itu, apalagi saya iya. awal-awal seperti ini. Ikut Ibu nih menginspirasi Ibu nih untuk kedepannya bisa lebih maju lagi ya. Nah, gimana kalau sudah di coaching gini, apakah Ibu sudah merasa lebih baik dari yang tadi? Wah, Ibu, rasanya plong. Benar, terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu buat saya. Sama ini juga pembelajaran loh buat saya bagaimana mengatasi kesulitan itu yang minat belajarnya Oh, turun. Ya, kita saling ini, sharing Ibu ya. Oke, terima kasih ini. Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nia, bagi Ibu Nia, Ya, bagus, mantap. Jadi Apa nih, yang ada di refleksinya bagaimana Ibu? refleksinya sini ya? ini ada refleksi, ada beberapa catatan untuk dari unsur yang diminta dari
dari kemitraan, terus ada potensi coaching, kompetensi dan indikator ketercapaian. Nah, untuk kemitraan dari kegiatan coaching itu sendiri antara coach dan coachingnya sudah terjalin untuk kolaborasi dan ada unsur percaya dan coach juga menyaman mengutarakan apa-apa isi hatinya, dan si coach ini juga pandai membuat nyaan yang memancing agar tercapainya tujuan dari coaching itu sendiri. Nah, untuk di potensi coachingnya itu di sini terlihat untuk coachnya mendengarkan aktif, terus membuat beberapa pertanyaan ide-ide yang berbobot. Nah, untuk yang kompetensi yang spesifik yang ditonjolkan, sepertinya di sini terlihat yaitu dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau indikator ketercapaiannya dari semua proses coaching ini sudah bagus, dan mungkin ada beberapa sedikit mengcoachnya menggunakan kata kira-kira. Apakah ini kira-kira itu boleh tidak? Dalam proses coaching ini kira-kira nih itu aja catatannya, Bu. Kalau begitu kira-kiranya bisa diganti apa? Yang pas kira-kira itu. Sebenarnya kira-kiranya itu kan di kata-katanya gitu. kan diganti Menurut Ibu? sebenarnya. Gitu ya, Bu. Menurut Ibu? Tadi ada pertanyaannya, kira-kira apa yang mau diharapkan untuk ke depannya kan? Ke depannya apa yang dikerjakan. Jadi dibalik aja, Bu. Menurut Ibu. Iya, enggak. Apa ya? Ke depannya seperti apa gitu loh. Assalamualaikum Bu Maria. Iya nih. Iya nih Bu, ada waktu nggak Bu? Ya, wah kayaknya kelihatan ini benar deh. Kayak ada masalah ya Bu? Iya nih Bu, ada masalah. Saya ini bingung, makanya mau menyampaikan sama Ibu nih. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Ada Bu, silahkan. Apa yang mau Ibu obrolin? Baik, seperti ini Bu. Saya ini kan ngajar di kelas 1 kan Bu ya. Jadi saya punya murid yang bernama Paki. Dia ini sebenarnya anaknya pintar, sehat fisik, tetapi anehnya sewaktu di dalam kelas proses belajar mengajar untuk keterampilan berbicara sama membacanya, anak ini tidak mau berbicara, Bu. Jadi sewaktu dia mau ditunjuk untuk mengutarakan pendapat atau disuruh menyebutkan namanya, dia tidak mau berbicara, dia diam. Nah, sedangkan sama-sama temannya dia juga diam, Bu. Makanya jadi saya ini bingung nih, penilaiannya juga diam, Bu. Makanya jadi saya ini bingung nih, penilaiannya bagaimana nih untuk keterampilan berbicara dan membaca. Menurut Ibu bagaimana? Ibu sudah pernah bertanya, Pak anak ini bisa seperti bisa diam atau mungkin Ibu pernah ini melakukan pembelajaran dengan teknik yang lain? Untuk bertanya sama anaknya pasti otomatis anaknya itu diam, Bu, tidak mau bersuara. Tapi saya mencoba nih, tanyakan sama orang tuanya, apakah anak ini memang tidak mau berbicara. Nah,
Kata orang tuanya, anak ini bisa bicara, Bu. Kalau di rumah dia bicara, dia lancar. Cuma kalau sewaktu di kelas atau di sekolah dia bermain dengan teman-temannya memang seperti itu. Dia hanya menjawab berupa anggukan, bila tidak, geleng kepala, tidak ada suaranya. Jadi setelah berbicara sama orang tuanya ini, apakah ini hanya terjadi pada saya? Lalu saya ini mencoba bertanya di guru TK-nya. Apakah memang seperti itu sewaktu dia di TK? Nah, setelah saya tanyakan, memang sewaktu di TK dia juga seperti itu ternyata tidak mau berbicara kepada gurunya. Jadi saya ini bingung, apakah anak ini memang tidak suka sama saya atau menganggap saya ini seperti apa, momok, atau memang tidak suka sekolah. Jadi gimana nih, Bu? Jadi kalau ini ya Bu, kalau diambil kesimpulan, anak ini di sekolah aja yang diam seperti itu. Sedangkan waktu di rumah dia masih mau ngobrol. Menurut Ibu punya cara lain nggak supaya anak ini bisa berkomunikasi pada saat jam pembelajaran di sekolah? Nah, saya pernah mencoba seperti ini, Bu. Kalau dilihat bentuk komunikasi memang bukan komunikasi secara langsung. Tetapi kalau di dalam bentuk saya mau mengambil penilaian untuk keterampilan berbicara dan membaca, saya pernah mencoba, Bu, berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya menugaskan anak nih untuk memberikan PR yang biasanya memang untuk latihan yang di kelas. Akhirnya saya berikan tugas PR kepada anak tersebut khusus. Jadi tugasnya orang tua adalah merekam nih, Bu. Merekam kegiatan anak yang untuk memancing mengambil penilaian keterampilan berbicara dan membacanya itu. Nah, setelah itu saya lihat tuh videonya dan ternyata anak ini lantang sekali, Bu. Lantang dia berbicara, dia jelas. Memang suaranya tidak ada yang ada unsur cacat, tidak ada. Memang jelas dia aktif dan suaranya nyaring dan memang seperti itu. Lalu ya untuk sementara ini saya lakukan seperti itu, tugasnya memang spesial sendiri untuk dia lebih mengaktualkan dirinya, untuk ada penilaian untuk saya juga. Akhirnya ngambilnya ya dari rumah itu menjadi PR. Seperti itu, Bu. Sebenarnya sudah bagus sih apa yang Ibu rencanakan itu. Tapi sebenarnya itu sudah merupakan penyelesaian masalah ya Bu, kalau memang Ibu sudah melakukannya. Kira-kira Ibu apa nih komitmennya untuk kedepannya Bu? Dari rencana dari rencana saya itu memang untuk kedepannya ada tambahan selain saya memberikan tugas seperti itu ya, memang tugas buat di rumah. Saya juga kayaknya harus lebih mendekatkan kepada anak, Bu. Saya harus pelan-pelan dekat kepada anak supaya tumbuh rasa percaya diri anak. Mungkin dia karena tidak percaya diri, jadi tidak mau bersuara atau dia juga kurang percaya kepada gurunya. Jadi tindakan saya nanti ke depannya akan lebih mendekatkan kepada anak. Mungkin waktunya itu kalau dalam proses belajar mengajar saya kan harus berbagi kepada murid-murid yang lain. Nah, untuk anak itu mungkin spesial sendiri nanti setelah pulang sekolah. Dan itu mungkin nanti untuk berkala, Bu. Berkala saya mendekatinya secara perlahan supaya ada muncul rasa percaya dirinya anak itu dan rasa percaya kepada gurunya. Sehingga dia mau mengutarakan apa isi hatinya dan mau berbicara. bagus sekali sih Bu rencana Ibu. Kira-kira Ibu perlu bantuan nggak Bu dari teman atau siapa gitu dalam melaksanakan rencana ini Bu?
Kalau bantuan, khususnya yang pertama saya memerlukan orang tua, Bu. Orang tua juga harus mendukung atas rencana yang akan nanti saya lakukan. Dan yang kedua, saya juga perlu mengkonsultasikan kepada kepala sekolah selaku apa yang harus dilakukan, dan saya juga akan nanti konsultasi juga kepada sekolah sebagai coachnya, seperti itu, Bu. Baik sekali itu Bu, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar ya Bu. Semangat Ibu. Iya, Bu. Iya. Jadi setelah bercerita kepada Ibu nih, saya tuh jadinya kayak lebih plong gitu, Bu, lebih lega bahwa ternyata permasalahan yang saya rasakan menjadi beban ini, ternyata solusinya sudah saya lakukan. Mungkin nanti kekurangannya adalah saya kurang lebih sabar kepada anak, dan memang itu perlu proses seperti itu. Alhamdulillah, berarti Ibu senang ya Bu dalam pembicaraan ini. Sebenarnya Iya, Bu. permasalahan itu Ibu sendiri sih yang punya penyelesaiannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Maria. Sama-sama Ibu, sukses selalu ya Bu. Semoga idenya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah proses coaching sesi berikutnya sudah berjalan dengan lancar. Dari hasil saya mengamati, mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi refleksi bagi kita ya. Pertama, tentang apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching ini menurut saya sudah tercapai. Jadi pengembangan kemitraan itu sudah terjadi antara Ibu Nia dengan Ibu Maria, kemudian keterampilan bertanya sudah juga tercapai, kemudian mendengarkan dengan aktif dan hadir gitu ya, itu sudah terjadi, walaupun di awal mungkin masih agak sedikit ragu ya mengemukakan pendapat gitu Ibu ya, tapi kemudian mengalir dan semakin lancar. Jadi dari hasil pengamatan saya, Ibu tidak memberikan judge, Ibu bagus ya, sudah tidak berasumsi, kemudian Ibu fokus pada area yang ingin kita selesaikan, kemudian kompetensi Ibu tentang kemampuan bertanya itu juga bagus ya, kemampuan memperlihatkan mimik bahwa Ibu itu mendengar dengan aktif itu juga sudah terlihat. Jadi luar biasa Ibu, ini juga pembelajaran bagi saya untuk kedepannya bisa lebih keterampilan kita untuk coach itu diasah lagi. Jadi alhamdulillah menurut saya ini bagi saya sudah bagus menurut saya. Nah, bagaimana nanti pendapat Ibu berdua ya, mungkin dari coachnya dulu bisa dimulai untuk mengemukakan pendapatnya dari hasil coaching kita hari ini. Silakan Ibu. Nah, terima kasih Ibu, alhamdulillah. Kalau posisi Ulun sebagai coach tadi ya Bu, mungkin sedikit karena Ulun kurang pengalaman untuk guru SD ya Bu, jadi dan Ulun tidak pernah mendapatkan permasalahan seperti itu, agak gelagapan sih untuk mencari ide untuk Nah, itu tantangan jadi coach ya Bu, tantangannya. Oke. memunculkan pertanyaan yang berbobot itu jadinya harus mikir, kita harus pikir bernalar kritis itu Bu jadinya gitu. Iya, nggih. Kalau yang kompetensi kayaknya memang itu yang harus diperbaiki lagi. Sama juga, itu juga bagi saya sebagai pengamat itu juga harus ditingkatkan lagi. Bagi Ibu Nia, apa menurut refleksi Ibu untuk coaching kita hari ini? Kalau refleksi saya sebagai coach, saya merasa nyaman mau menceritakan permasalahan kepada coachnya, karena merasa nyaman itu akhirnya dia ada kolaborasi. Cara menyampaikannya tuh rileks bener. Jadi Ulun sebagai coachnya kayak bagus nih pertanyaannya. Yang memang perlu ditanyakan ini lagi lebih menonjol lagi, itu yang menjadi beban sebagai coach sebenarnya.
Iya. Nanti suatu saat mungkin Ibu Maria akan menjadi coach sesungguhnya nanti ya. Biasa di supervisi akademik, di anak-anak juga terutama ya, di anak-anak kita nih tujuan utamanya ya. Iya, Nggih. Bu. Iya, alhamdulillah. Nggih. Bu Nia, ini saya Baik. ada waktu nggak nih buat coaching saya sebentar? Boleh Ibu, waktunya untuk coaching. Iya, saya ini lagi galau Bu Untuk Nia. coaching kali ini apa yang mau didiskusikan, Bu? Iya, Apa yang mau didiskusikan, Bu? Iya, saya ini pingin ada solusi dari permasalahan saya. Ini ada anak-anak melakukan kecurangan di kelas gitu sewaktu ulangan semester ini, Bu. Jadi saya pingin ada solusi gimana gitu ya. Solusinya untuk yang seperti apa, Bu, permasalahannya? Coba tolong ceritakan. Iya, jadi begini, Ibu. Ini kan kita ini baru musim ulangan nih Bu, penilaian akhir semester. Nah, kami ini ulangannya itu dengan CBT atau pakai HP Bu atau pakai gawai. Jadi setiap anak kan mengerjakannya pakai HP Ibu ya. Nah, sewaktu saya ulangan itu saya keliling sambil anak-anak menyiapkan HP, ternyata ada anak yang serius banget itu pegang sesuatu gitu ya sampai dia tidak lihat lagi saya datang. Ketika saya periksa ternyata dia bawa contekan, Ibu. Isinya soal sama jawabannya. Itulah saya jadi bingung akhirnya, Ibu. Iya, jadi yang Ibu lihat adalah contekan dan soal, Bu ya? Iya, Beserta Ibu. jawabannya. Iya. Lalu apa yang Ibu lakukan selanjutnya setelah mengetahui itu? Ya saya panggil dia, Bu. Saya marahin. Gimana nggak marah? Saya sudah capek-capek bikin soal. Maksudnya buat mengukur kemampuan dia. Dia curang begitu. Udah tidak jujur. Udah capek-capek lagi. Aduh, rasanya saya tuh prihatin sekali gitu, Ibu. Makanya saya sedih nih. Apa yang salah ya? Saya ngajarnya yang salah. Apa saya tidak bisa memberikan dia karakter yang baik sehingga dia itu kalau ulangan jadi begitu, Ibu ya? Apa memang dia kepingin punya nilai bagus jadi akhirnya rela curang seperti itu ya, Bu ya? Setelah tadi yang sudah Ibu jabarkan, kira-kira apa permasalahan yang bisa timbul anak menjadi seperti itu, Bu? Mungkin ini pengaruh dari pandemi yang 2 tahun itu, Ibu. Kan anak-anak itu belajar dari rumah hampir tanpa pengawasan orang tua. Jadi mereka belajar sekedarnya, hanya sekedar absen. Saya hadir Bu, gitu. Nggak tahu dia ikut atau tidak. Akhirnya kemampuannya jadi minimalis lah. Tidak mencapai KKM. Akhirnya begitu ulangan, materi mungkin untuk sudah kelas 12, jadi materi kelas 10 yang akhirnya dia hanya bisa pahami. Karena itu tadi, karena nggak belajar lama kan Bu. Iya, nah itu tadi Kak Ibu karena anak-anak sudah lama tidak belajar. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan supaya anak itu bisa kembali minat belajarnya, Bu? Apa ya Ibu ya? Mungkin karena tidak semua anak seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk anak lain saya mungkin belajarnya itu pakai apa ya? Pakai video pembelajaran mungkin. Tapi untuk anak yang satu ini yang agak kemampuannya kurang daripada yang lain mungkin bisa saya kasih tugas-tugas tambahan Ibu yang harus dikerjakan. Mungkin saya beri target gitu ya dalam 1 minggu selesai 1 bab gitu. Semacam pengayaan lah gitu Bu ya atau les, bukan les sih, namanya pengayaan aja Bu ya. Saya beri materi tambahan, saya beri tugas tambahan supaya dia bisa sejajar dengan teman-temannya yang lain gitu Ibu. Nah, betul seperti itu saya sependapat sama Ibu. Nah, untuk itu
komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang bervariasi ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah mencapai KKM yang bagus sudah nilainya, lain nanti pelajarannya dengan anak-anak yang di bawah KKM. Saya beri pembelajaran yang bertahap dulu mungkin Ibu. Saya untuk anak yang kurang tetap saya ajari tapi diberi materi tambahan berupa tugas-tugas nantinya. Ya, nah berarti sudah bisa tuh Bu. Siapa yang bisa dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan kalau ada permasalahan lagi seperti ini? Iya ya, saya punya teman tuh di belakang tempat duduk saya, kami sesama guru IPA, Ibu. Mungkin nanti Ibu Tatik bisa membantu saya, mengingatkan saya untuk tetap fokus mengajari si anak ini dengan pelajaran-pelajaran tambahannya, Ibu. Betul Ibu. Nah, bagaimana Bu untuk proses coaching ini? Apakah Ibu merasa lebih nyaman, lebih lega dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya, saya merasa lebih lega sekarang. Alhamdulillah, apa-apa yang saya di luar bayangan saya sebelumnya kok bisa muncul gitu ya, Ibu. Terima kasih, Ibu ya. Saya sudah senang ini, tidak cemberut-cemberut lagi, Ibu nih ya. Terima kasih banyak, Ibu. Baik. Iya, sama-sama Ibu. Semoga kedepannya kita sama-sama lebih baik. Amin. Nggih. Baik, Ibu. Alhamdulillah sudah selesai ya, Bu, melaksanakan ininya praktek coachingnya. Iya. Sekarang tugas Ulun menyampaikan hasil dari pengamatan Ulun setelah kalian melakukan coaching tadi. Nggih. Bu, perasaannya setelah melakukan coaching tadi dari coach dulu mungkin dari coachnya itu tadi, dari mendengar beberapa permasalahan, mungkin yang pertama ada apa ya, mungkin belum luwes kali lah, mungkin dapat permasalahan seperti ini, lalu ini berpikir nih, pertanyaan apa nih sekira supaya dalam proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar supaya tidak kaku. Akhirnya pas setelah menanyakan keadaan, bagaimana kabar, itu sudah mulai luas tuh. Gimana kita sama-sama nyaman, sama-sama percaya, kayak seperti itu, Bu. Berarti di awalnya ya, Bu, ya, waktu pembukaan ibaratnya seperti itu. Iya, pembukaannya. Terus kalau dari coachingnya gimana, Bu? Perasaannya setelah melakukan coaching ini? Ya, pertama saya merasa lega karena ada tempat mencurahkan unek-unek gitu ya. Yang kedua, tanpa diduga-duga, ini pikiran saya kesana kemari ini cari solusi gimana caranya untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang. Jadi ternyata dengan dipancing seperti itu, akhirnya solusi itu keluar dengan sendirinya dari kepala saya gitu. Yang asalnya itu skenario saya bahkan tidak seperti itu gitu Ibu. Akhirnya kok beda ya, tapi bagus ini gitu bisa dijadikan solusi untuk permasalahan saya. Alhamdulillah ini bermanfaat banget nih Bu, coaching ini ya. Begini ya Bu, dari hasil observasi Ulun yang dari melihat percakapan Pian tadi, sudah didapat sih Bu, kayaknya kan dari identifikasi masalah, kemudian tujuannya, si coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga terpancing ide-ide untuk melaksanakan rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawab dari si coach untuk melaksanakan reaksinya tadi. Nah, kira-kira dari kompetensi yang alur tadi, kira-kira apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari yang pertanyaan-pertanyaan yang ada yang ditimbulkan tadi? Kira-kira mungkin ada yang perlu ditingkatkan dari coach atau dari coachingnya mungkin Ibu, dari coachnya dulu, coachingnya. Kalau dari saya yang perlu ditingkatkan itu membuat ide-ide pertanyaan yang berbobot, yang menyambungkan antara cerita atau permasalahan yang ada dengan nanti pertanyaan untuk yang selanjutnya. Itu sih menurut saya yang merasa agak lebih tertantang untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Iya. Dari coachingnya Bu?
Iya, sama juga ya. Mungkin perlu keahlian untuk mendengar lebih dahulu ya permasalahan-permasalahan itu sehingga ini menimbulkan pertanyaan berbobot yang bisa menggali lebih dalam dari Koci tentang permasalahannya sendiri. Itu memang perlu keterampilan dan keahlian yang mungkin akan dipelajari jangka panjang lah Ibu karena ternyata manfaatnya itu banyak bukan hanya untuk saya, murid saya, nanti juga mungkin teman-teman sejawat yang lain tuh Bu ya. Nggih. Betul, betul. Saya Ya, setuju, Bu. ya. Ibu, tapi luar biasa Bu, percakapannya sudah sangat menginspirasi buat saya juga. Makasih Bu. Sama, nggih ya Bu.